Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sebelum kita memulai pelajaran fikih kelas 9, mari kita membaca suratul Fatihah dahulu. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Ala niyatina wa ala niyatina sholihah salafuna sholihah anallahu yunawwiru qulubana binuril ilmi Allahumma inna nas'aluka as-salama ilman nafi'a wa amalan sholihan mutaqabbala ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita lanjutkan. Kemarin kita fikih kelas 9 sudah menerangkan tentang bab kurban dan akikoh. Ada yang pertanyaan kemarin menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana kurbannya orang yang sudah meninggal dunia. Ini ada kami mencoba menjawab, yaitu menurut pendapatnya Imam Abu Hasan Al-Abadi bahwa berkorban itu termasuk sedekah. Sedangkan bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia adalah sah dan bisa memberikan kebaikan kepadanya, serta pahalanya bisa sampai kepadanya. Ini korban bagi orang yang sudah meninggal dunia. Apabila yang sudah meninggal dunia tadi berwasiat, maka korban tadi itu hukumnya menjadi wajib. Korbannya orang yang berwasiat. Maka sebelum harta waris dibagikan semua ke ahli warisnya, maka harus dilaksanakan untuk berkorban. Ini dasarnya amal tadkhiyatu anil mayyiti faqad atlaqa Abul Hasan Al-Abadi jawazaha li'annaha darbun minas shadaqah was shadaqatu tasihhu anil mayyiti wa tanfa'u huwa tasilu ilaihi bil ijma'i. Nah, ini masuk sedekah karena orang yang sudah meninggal itu amalnya idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah. Itu menanggapi yang kemarin. Kita lanjutkan pada pembahasan siang hari ini fikih muamalah. Kita tentang fikih muamalah, yaitu jual beli. Yang kita bahas pertama jual beli, babul buyu'i. Di Fathul Qorib dibuka ada, atau di buku paket halaman 55. Jual beli. Ini ada gambar jual beli. Saya beli, saya menjual. Ini ada bapak penjual dan pembeli. Nah, ini. Dimaksudkan nanti dalam mempelajari fikih muamalah ini, fikih jual beli, kita memahami tentang apa itu muamalah. Muamalah adalah berhubungan, interaksi sosial, interaksi. Bagaimana nanti ketentuan-ketentuan di dalam jual beli dan apa itu prakteknya jual beli. Muamalah. Muamalah adalah hubungan antar sesama manusia yang didasarkan atas kebutuhan bersama. Muamalah. Artinya kedua belah pihak saling membutuhkan sehingga kebutuhannya saling terpenuhi.
Jual beli merupakan salah satu bagian dari muamalah sebab dapat mengatur hubungan antar sesama manusia yang didasarkan atas kebutuhan bersama. Yang merupakan muamalah adalah khiyar, luqotoh, qirad, riba. Ini dalam fikih ya, dibahas fikih muamalah. Fikih ubudiyah ada, yaitu membahas tentang sholat. Sekarang ini adalah fikih muamalah. Pengertian jual beli dalam bahasa Arab adalah al-bai'. Menurut bahasa artinya saling menukar. Menurut istilah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu, dengan akad. Atau arti lain tukar menukar dengan barang yang lain atau uang disertai dengan ijab qabul dengan syarat dan rukun yang tertentu. Ini pengertian dari jual beli. Menurut Sayyid Sabik, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar merelakan, saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Tamlikun. Ini berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dengan mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan mungkar. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Jual beli, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini dasar-dasarnya dari Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa antakuna tijarah. Illa antakuna tijaratan antarodim minkum. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Yang iman dikhususkan orang yang beriman karena kita mempelajari fikih ini harus di muamalah didasari dengan pondasi tauhid yang kuat. Muamalah itu nanti kalau tahu halal haram, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, yang dengan jalan yang curang atau barang rusak dijual. Bilangnya ini masih bagus, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Hukumnya jual beli, satu mubah atau halal, wa halallahul bai'a, yaitu hukum asalnya. Artinya orang Islam diperbolehkan untuk mencari kebutuhan sehari-hari dengan cara jual beli yang halal. Kanjeng Nabi sendiri dulu dagang ketika sebelum menikah dengan Ibu Khadijah itu dagang. Beliau masyhur Al-Amin, mendapat julukan jujur. Kejujuran tadi dalam Quran hadis juga disebut, disinggung. Yang kedua, hukumnya wajib, hukum jual beli wajib, yaitu jual beli menjadi wajib karena ada sebab lain, seperti apabila kebutuhan pokok tidak terpenuhi, kecuali dengan jalan jual beli, maka jual beli tersebut hukumnya wajib. Ini wajib dibeli. Kaidah fikihnya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu wajib tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu itu menjadi wajib pula. Seperti kita melaksanakan sholat, sholat tidak punya pakaian, maka wajib memakai pakaian, menutupi auratnya. Ketiga, sunnah, yaitu seperti jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi dan kepada orang-orang yang sangat memerlukan barang tersebut. Jual beli sunnah, di samping mendapatkan keuntungan, ya mendapatkan kesunahan karena orang-orang tadi memerlukan barang itu, kebutuhan pokok misalnya, kebutuhan sekunder.
atau kebutuhan primer. Itu bisa hukumnya sunnah. Ini fikih semua mengatur itu supaya apa? Supaya Islam ini syariat ini fikih Islam bisa diamalkan oleh pemeluknya. Yang selanjutnya hukumnya jual beli haram, yaitu jual beli secara tegas dilarang oleh Islam seperti menjual beli arak, minuman keras, narkotika, bangkai, arak khamr, narkotika, membuat kepala pusing dan bangkai juga, bangkai lemak, bangkai babi, berhala, dan jual beli yang mengandung unsur kezaliman, menipu, jual beli dengan cara menipu, berbohong, dusta, curang, riba dan sejenisnya. Ini hukumnya jual beli tersebut haram. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il ghorori. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual belikan barang yang mengandung tipu daya, bai'ul ghoror. Ini tipu daya karena tipu daya setan, apalagi dipengaruhi. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Setan itu dengan berbagai cara mempengaruhi manusia supaya melanggar aturan-aturan. Ini jangan sampai kita anak didik di madrasah TBS, naungan madrasah TBS ini supaya bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, syubhat, ini makruh ataupun sesuatu yang najis. Ini fikih, di pelajaran fikih. Syarat-syarat jual beli, ini tadi ayat untuk syarat-syarat jual beli. Syarat sahnya penjual dan pembeli, satu, penjual telah dewasa. Penjualnya sudah dewasa atau balik. Yang kedua, berakal sehat karena tidak ada kekhawatiran ada penipuan. Akal sehat syarat sah jual beli. Ketiga, tidak mubadzir atau pemborosan, karena pemborosan menjadi temannya, saudaranya setan. Keempat, kehendak sendiri. Ini barang saya jual, HP saya jual, kamu beli. Kadang yang berlaku di toko-toko atau di warung, makan seenaknya habis banyak, belum gimana itu? Ataupun naik bis dari Kudus menuju ke Surabaya, belum bayar sampai Rembang, belum bayar juga. Nanti ditarik kondekturnya setelah sampai di Tuban. Itu masuk apa itu? Ini muamalah, ini sama dengan muamalah. Itu muamalah kan hubungan transaksi, dana transaksi ya antar manusia dengan manusia. Syarat sah barang yang dijual belikan. Satu, suci, barangnya yang dijual tidak najis. Pupuk ini suci, harus barangnya tadi suci, tidak boleh barang yang najis. Kita membeli arak atau minuman keras ini najis itu, atau kotoran keletong kebu, atau ini caranya ya tidak jual beli, tukar menukar, barter, ijol. Yang kedua, bermanfaat barangnya, beli HP bermanfaat untuk bisa komunikasi. Sekarang musim pandemi harus pandai-pandai memanfaatkan media. Kita penuhi media dengan yang hal-hal positif, bermanfaat. Apalagi kita sebagai pelajar, besok 22 Oktober adalah hari santri.
kita tunjukkan jati diri kita santri, santri TBS dimanapun, tetap ini bermanfaat jual beli. Syarat sah barang yang dijual belikan adalah bermanfaat. Ketiga, milik sendiri, tidak boleh barang orang lain dijual, mencuri nanti. Atau pinjaman, barang yang meminjam kok dijual, ini tidak boleh. Terus yang keempat, jelas-jelas barang yang dijual belikan tadi dapat diketahui penjual ataupun pembeli. Baik yang dijual, sekarang jual beli online, ini barangnya itu harus jelas, jangan yang samar-samar dibeli. Yang jelas ini produknya dari ini, penjualnya ini, terus yang pembeli banyak apa sedikit. Dan pembeli juga ada yang kalau kamu melihat di sana ramai sekali, ramai pembelinya, terus ada yang penjual satunya sepi, kamu niatnya menolong malah mendapat ibadah. Oh yang sepi nggak ada yang membeli, mending saya beli yang sepi saja. Hitung-hitung itu rezekinya dia, karena apapun yang kita beli, yang kita miliki, harta, benda, umur, dan semua kehidupan yang di dunia ini nanti besok di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Baik itu umurnya untuk apa, hartanya untuk apa, kesehatannya untuk apa, bermanfaat sesuai dengan aturan agama atau tidak, ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban kita sebagai orang Islam. Itu ada akhirat, percaya yaumul hisab ataupun yaumul jaza. Ini rukunnya jual beli, ada ijab kabul. Saya Pak, berapa harganya itu Mbak Wan ini? 1.000 ya, saya beli 1.000. Itu ada, saya pernah jumpai, dia pembeli itu tanya dahulu harganya berapa ini? 1.000, terus diterima lagi, terus mau makan lagi, berapa ini permennya? 1.000, langsung dikasih 1.000. Orang ini kok itu ada ijab kabul. Itu juga ada penjualnya, siapa yang jual, ada penjualnya. Ini rukun jual beli. Ada alat pembayaran, uang, misalnya uang. Ada benda yang dijual belikan, misalnya HP, tas, ataupun buku-buku. Ada benda yang dijual belikan bendanya. Ada pembeli, siapa yang beli? Ada yang pembeli. Ini rukun jual beli 1, 2, 3, 4, 5. Bentuk-bentuk jual beli. Ada yang sah, terlarang karena kurang, yang ada syarat rukunnya. Bentuk-bentuk jual beli ini dibagi menjadi 2. Sah yang terlarang. Tapi jual beli hukumnya sah tapi dilarang. Ini bentuk-bentuk jual beli. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang karena kurang syarat dan rukunnya, yang termasuk yaitu jual beli sistem ijon, yaitu jual beli yang belum masa dipanen, belum masa panennya sudah dibeli. Ini jual beli yang dilarang. An Ibnu Umar nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'its thimari hatta bedu solahwa. Ini salah nulis saya, short meme ini. Kalau menulis sallallahu ala Muhammad ini harus ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Artinya Nabi melarang jual beli buah-buahan yang belum nyata buahnya, atau sehingga nyata baik buahnya itu pantas dipetik. Jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan, sudah dibeli, ini tidak boleh.
Nahan Nabiyyu an bai'i habalil hablati. Nabi melarang jual beli binatang yang masih dalam kandungan induknya. Nah, itu tentang jual beli, fikih jual beli. Oke. Sampai itu dulu. Semoga bisa dipahami. Masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang tentang jual beli itu. Terima kasih. Jadi kaitannya dengan jual beli sudah banyak disampaikan oleh Bapak Haji Solihuddin.